satu syarat dengan amalkan thariqah at-tijaniyah, ya syarat adalah merupakan kunci sukses. Hasil orang berthariqah sangat ya, gumantung kali syarat disebut ya tambahan. Maka orang tingkatkan kemahabbah sesuai dengan kadar kemampuan orang. Minimal orang mahabbah dalam bentuk pengorbanan waktu. Di malam-malam lebih sitang untuk orang kumpul, hadirlah orang landasan mahabbah cinta. Itu teh kelas itu paling rendah. Jadi imanan lagi pada sesuai ataunya modal. Pendapat Rabbani terus ya. Jadi kadar paid madad barokah tibul teh saukuran jeung kadar kacinta wa alal qadril mahabbah siryan madaduhu ilaihi minhu. Jadi besar kecil lah madadnya adalah anugerah pertolongan Allah dengan berbagai bentuk, bisa berupa ilmu, bisa berupa materi, bisa berupa kendanya ketaatan, bisa berupa kuatnya kesabaran, bisa berupa semangat ibadah. Itu madad. Nah eta kabeh besar kecilnya kadar eta faid kocora saukuran jeung kadar tinggirna kasihna urang ka Rasul ka Allah. Tiga ina urang arek nyokot nu gede, menurut sakit itu, arek anu deras, abang sebelum ngeclak, amat tinggal milih itu, kembali ke urang, nu ngeclak emangkah, ngiringan, gitu nya. Nah itu biwadin sodik, ya. Jadi ucapan nu dijamin bener kan, seperti Rasulullah. Jadi saya menjadi bisyarah kabar dari Rasulullah. Saya mutarjim anni Rasul. Cara tecek Rasul tek itu. Nah, ini cara udah saya Ahmad. Nah ini perlu diyakini, dipercayai, diimani, diinsafi. Ada keuntungan yang orang-orang kan baik. Ini atuh can bisa orang teh mau biasa karung seminggu atau mau datang berarti ya mau datang ya sembuh Ramadan dulu masyaallah 1000 kali masyhur lagi itu ya itu perkara hak sampai katanya lain heureuy lah perkara hak bisa dibuktikan ya bisa dibuktikan. Syekh Ahmad Tijani di kitab Jawahir annal mahabbah hiya al-manzilah allati yatanaffas fihal mutanaffisun. Annal mahabbah, bahwa sesungguhnya mahabbah cinta itu hiya al-manzilah, itu suatu kedudukan, makom, tempat allati yatanafas bihal mutanaffisun, di mana semua salik orang yang menuju Allah itu yatanafas bihal mutanaffisun, berlomba-lomba untuk mencapai makom itu. Sehingga main rebutan atau balap lari, finishnya itu mahabbah.
Bahkan di nama kaum Imam Ghazali wa di kitab Sirah Salikin sering beliau itu mahabbah. Lalu sampai karena mahabbah baru surga. Lamun hatinya geus cinta kalau kasih ka para mus ka guru geus di surga ate mau pangejeng susah. Dalam artian di mana diberi susah karena nikmat kira-kira yang bilang gitu mana kira-kira diberi susah nikmat kemudian nikmat kan. Jadi ya tanapas bihal mutanabbis berlomba-lomba para suluk menyusun jalan kalau itu murid-murid toriko semua toriko untuk mencapai makom tersebut karena dengan makom itulah segala kemudahan akan datang dengan makom itulah kasab juga bisa terjadi dengan makom itulah putuh juga bisa terjadi dengan makom itulah ladu juga bakal datang. Jadi lain-lain perkara lain kurang dikejar, tapi bukan bertujuan mencapai foto. Lain tujuan orang yang kasar, lain tujuan yang kabungan, lain-lain. Tapi ketika sampai ke mata dia kita lihat, siapa yang masih ada di sini? Mimam badalal majhud. Di karomah pertama. An-nasyakhun mimman dari sebagian dari orang yang telah mengerahkan segala kemampuan. Wah, luar biasa. Jadi berjuang setekah bola meyakin segala ayat di dirinya untuk mencintai Allah dan Rasul. Kenapa Sayyidul Wujud dari Muhammad itu paling tinggi makomnya dari sekian para Nabi dan Rasul? Karena Nabi Muhammad paling mahabbah kepada Allah. Tidak ada lagi yang mencintai Allah dan memberi cinta Muhammad kepada Allah. Tidak yang melebihi. Sehingga beliau ada sebagai Habib. Semua para wali sampai dia mendapatkan karomah karena saking cintanya kepada Nabi Muhammad. Syekh Ahmad Tijani lebih daripada wali, karomahnya bukan sayyidul, melebihi kecintaan para wali yang lain. Jadi jelas mahabbah kata kunci so. Jadi pangmahabbana dan Nabi Rasul Nabi Muhammad, pangmahabbana para wali sekian wali Syekh Ahmad Tijani. Tinggal ada orang menupang mahabbah. Eta nupang sukses. Mimman badalal majhud fi tu'atil malikil ma'bud bi hubbi habibil mahbub. Siaman. Bahkan Habib Ja'far al-Barut beliau ingin itba ke Syekh Ahmad Tijani, beliau mewakafkan diri untuk tarekat Tijani. Hitung itu, beliau pulang tiap malam ta'lim gitu, tiap malam jam 12. Kering telepon ada panggilan kaitan dengan Tijani, terjebut ke berangkat. Kadang nggak malam kau tidur, kesini, terus diinfakkan, terus dihibahkan diri. Loh, kira balik itu orang banyak, ya Allah. Tapi contoh, nasihat matinya gitu. Beliau paling tinggi makomna, walayu qaribuhu nu ada ketan ya Allah. Kau menanyarwan, walayu jariun kebandingan. Kenapa? Cinta nak karena Nabi Muhammad. Ngelehkan semua para batu. Jadi wajar mendatangkan ke Rasulullah juga ada cintaan. Nah orang ini mana yang didatangkan itu saya Ahmad. Ayam bukan saya yang datang dari kujuri. Mimpi udah kebo. Aku mah tidak mampana. Cinta nak karena dunia udah datang tinggi begitu hal-hal. Syekh Ahmad
mimman badal al-majhud fi ta'atil malik al-mabud bi hubbi habibihil mahdi. Saking cintanya, mengerahkan segala kemampuannya, segala upayanya, segala yang ada dalam dirinya untuk Allah dan Rasulnya. Kunaon dina syarat tarekat Tijani masuk syarat mahabbah. Ngan tadi dia cinta tidak datang gitu baik. Emang karena jadi jalannya hiji mengena terus. Mengenal mengenal ajaran toriko, mereka mencintakan ajaran atau kenal. Mengenal akhlak Syekh Ahmad At-Tijani. Bila dalam sedekah sehari mencari orang disiapkan 70 roti tiap hari itu. Namun hiji mulia 5.000 pada 7 11 juta. Itu tiap hari. Itu sebagian kasihan. Nah, jadi sebenarnya annal mahabbah hiya al manzil. Mahabbah itu ada satu kedudukan, satu tempat, satu makom di mana para salik, orang-orang yang menuju jalan Allah saling berlomba untuk mendapatkan makom tersebut. Wahia al-hayat allati man hurrimaha fahuwa min jumlatil amwah. Ya iya, dan mahabbah itu al-hayat, hakikat kehidupan. Mahabbah allati man hurrimaha, yaitu apabila terhalang anil mahabbah, di mana hatinya kahalang kecintaan itu cinta ke Allah, para Rasul, kasih Ahmad Tijani, kepada guru, nggak ada kena cinta, maka itu bahwa min jumlatil amwat, maka dia telah mati sebelum mati, gugur dalam kandung. Widin tinggal widin gespaeh berarti spaeh, kecintaan spaeh. Misalnya tidak sampai ke situ namanya, udah mati aningkat dua kadar cinta, kecinta kebeloke. Amin. Atau tu amin segala tercinta. Ngan cenepi udah hentikan maksimal. Tapi dalam proses jangan terus bangun. Dan jangan apa? Kita sering mendengar nasihat dari Syekh Ahmad Tijani. Kita sering baca manaqib, kita kupas mana manaqib, siapa beliau. Terus salah satu jalan, terus ta'lim jalan itu. Dan yang paling utama kata sama itu, mahabbah itu adalah aslu mahabbah nur. Di dasar cinta di cahaya. Alladzi man fuqidahu wa huwa fi bihar zulum. Jadi cahaya, ini rasa mahabbah cinta itu berupa cahaya dalam hati. Ketika cahaya tidak ada, bahwa fi bihar zulum, maka dia dalam laut kegelapan. Jelema keterem di laut. Kermah poek ku laut, poek penting, kira-kira bisa menemukan pantai. Mana kulon mana itu mestinya, sehingga tidak sampai pada tujuan yang mesti sampai kepada disebut tepian itu, pantai itu ada. Saya dulu di situ. Tunggu agak, sehingga kamu ambil kita tepi. Nah, terus aslu. Jadi itu perumpamaan Syekh Ahmad luar biasa. Guru kita sudah dulu. Ya Allah,
aslu mahabbah nurun yaqdifuhu Allah ta'ala fi qalbil abdi. Mahabbah itu berupa cahaya yang Allah pancarkan ke dalam hati si hamba. Nah, hati bisa menerima cahaya nur berupa mahabbah ketika hati itu dalam keadaan bersih. Makanya gitu ya, salah satu metode untuk sama itu kurang wirid. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu adalah alat yang membersihkan tempat. Mun Kanjeng Rasul mah disuruh jalan tadi pelek, baru masuk nur iman, nur Islam, mau iman, mau hikmah. Sing bener aja. Ya itulah jadi aslu mahabbah, dasar atau modal dasarnya atau akar mahabbah itu adalah nur yakzibuhu yang dipancarkan, dititipkan Allah Ta'ala bil qalbil abdi di hati si hamba.